Oke, langsung aja kita mulai bedah taktik kali ini. Selama 39 hari, 104 pertandingan, mata kita semua pasti tertuju ke nama-nama besar di Piala Dunia 2026 kemarin. Tapi sebagai analis, kita nggak boleh cuma ngelihat pemain bintangnya aja kan? Nah, hari ini kita bakal ngebahas 7 pemain kejutan yang benar-benar bersinar di turnamen ini. Murni berdasarkan data pencari bakat profesional. Emang sih Spanyol yang akhirnya angkat trofi. Ya persis banget kayak prediksi superkomputer Opta sebelum turnamen dimulai. Tapi sementara nama kayak Mbappe atau Bellingham dapat semua sorotan, ada 7 pemain yang mungkin kurang dikenal yang diam-diam naikin nilai pasar mereka gila-gilaan lewat statistik fundamental yang luar biasa solid. Merekalah berlian tersembunyi kita. Nah, ini dia papan taktik kita hari ini. Kita bakal bedah lapangan secara sistematis banget. Mulai dari perkenalan siapa aja bintang kejutannya, terus kita cek benteng pertahanan yang super solid, naik ke 3 maestro di lini tengah, ngelebar ke ancaman di sektor sayap, sampai akhirnya kita bahas gimana valuasi mereka di bursa transfer nanti. Kita masuk ke bagian pertama, bintang kejutan. Kalian pasti paham, di era sepak bola modern, data taktis itu ibarat mata uang utama. Tim-tim elit Eropa sekarang udah nggak cuma modal nonton doang, mereka benar-benar nganalisis metrik ini buat nentuin target transfer mereka berikutnya. Oke, sekarang kita geser ke lini pertahanan bagian kedua kita. Kita bakal lihat gimana fondasi yang kokoh itu dibangun. Kita mulai dari area gawang dulu, baru nanti ke bek kanan. Dan sorotan pertama kita langsung jatuh ke kiper luar biasa dari Paraguay, Orlando Gil. Coba perhatiin angka ini, 23 ya. Gil nyetak 23 kali penyelamatan selama turnamen. Ini bukan angka sembarangan loh. Ini jumlah penyelamatan terbanyak dari semua kiper yang main di Amerika Utara kemarin. Memang sih, gaya main Paraguay yang agak konservatif bikin dia lebih sering dihujani tembakan. Tapi eksekusinya benar-benar tanpa celah. Yang bikin makin menarik, efisiensinya itu loh. Dengan persentase penyelamatan di angka 78,6%, Gil bahkan ngalahin kiper kelas dunia kayak Alisson, Emiliano Martinez, sampai Courtois. Dan puncaknya, tentu aja waktu drama adu penalti lawan Jerman. Dia dengan tenangnya nepis tendangan Havertz sama Woltemade. Gila benar. Masih di area pertahanan, kita geser dikit ke bek kanan Ghana, Marvin Senaya. Tapi sebelum kita bahas dia lebih jauh, kita harus samain persepsi dulu soal metrik true tackles atau tackle murni. Singkatnya, metrik ini ngukur kemampuan bertahan dalam duel 1 lawan 1. Bek tetap dapat poin kalau dia berhasil nyentuh bola, nggak peduli pada akhirnya lawan tetap pegang bola atau enggak. Jadi ini benar-benar nunjukin seberapa ulet seorang bek di lapangan. Nah, dengan metrik itu, Senaya ini terbukti jadi tembok absolut di sisi kanan. Persentase sukses tackle murninya nyentuh 74,1% dengan 6,43 tackle per laga. Masih kurang bukti? Di laga tanpa gol lawan Inggris, dia sukses ngantongin Anthony Gordon dengan menangin 9 duel total. Penampilan defensif tingkat tinggi banget kan? Lanjut, kita naik sedikit ke ruang mesin di bagian ketiga. 3 maestro lini tengah. Di area ini, kita nemuin 3 profil gelandang yang gayanya beda-beda banget, tapi efektivitasnya luar biasa. Ada Ayub Buadi dari Maroko, Gustavo Puerta dari Kolombia, dan Pedro Vite dari Ekuador. Tabel ini nunjukin dengan jelas gimana peran taktis mereka yang dieksekusi nyaris sempurna. Bu Aldi ini tipe deep lying playmaker yang jago banget ngatur tempo. Kalau Puerta, dia yang bawa bola buat mecah blok pertahanan lawan. Nah, Vite beda lagi. Dia tukang jagalnya, perusak yang tugas utamanya menangin balik penguasaan bola. Kita zoom in ke Ayub Buadi. Asal kalian tahu, umurnya baru 18 tahun, 254 hari. Tapi dia main dengan ketenangan yang di luar nalar waktu melawan Brazil. Lini tengah racikan Carlo Ancelotti bahkan susah banget nyentuh dia. Buadi nyelesain 60 dari 66 operan. Dan ini bikin dia jadi pemain termuda kedua yang sukses nyetak 50 operan lebih dalam satu match Piala Dunia sejak tahun 1966. Sensasional. Sementara itu, Puerta dari Kolombia nggak cuman sekedar jago ngoper. Dia bener-bener jadi motor tim buat bawa bola ke area bahaya. Coba deh lihat datanya, dia bahkan ngungulin pemain sekaliber Luis Diaz. Puerta nyetak 7 tusukan yang berujung tembakan atau peluang. Dia ini bener-bener nyawa transisinya Kolombia. Beda cerita sama Pedro Vite dari Ekuador. Dia ini main kayak mesin pressing yang nggak ada matinya. Bayangin aja, dia mendominasi lini tengah Jerman dengan 29 kali pemulihan bola dan menangin 11 duel. Itu angka paling tinggi di lapangan loh. Dia benar-benar nggak ngasih lawan napas sedetik pun. Oke, dari tengah, mari kita buka area permainan ke sektor sayap di bagian keempat.
Di area inilah murni soal adu kecepatan, keberanian, dan agresi dribble yang sukses bikin pemandu bakat dari seluruh dunia sampai geleng-geleng kepala. Di sini kita komparasi dua pemain sayap yang super dinamis, Keito Nakamura dari Jepang dan Haitham Hassan dari Mesir. Dua-duanya sukses jadi teror buat bek sayap lawan, tapi uniknya pendekatan taktis mereka itu benar-benar beda 180 derajat. Nakamura ini rajanya di peran bek sayap kiri Jepang. Dia cepat, lincah, dan sangat direct buat nusuk ke kotak penalti. Selain bikin gol yang pinter banget pas lawan Belanda, dia selalu jadi ancaman konstan di sepertiga akhir. Catatannya, dia terlibat dalam 9 tembakan selama fase grup, bener-bener ngerepotin. Di sisi lain, Hassan dari Mesir ini justru anomali yang sangat menarik nih. Kenapa? Karena dia cuma main 126 menit sepanjang turnamen, tapi dia manfaatin waktu itu dengan keberanian yang gila-gilaan. Dia berulang kali ngecobek lawan dengan rasio 6,4 percobaan dribble per 90 menit, dan dia nyumbang asis krusial waktu lawan Argentina. Kadang, kualitas aksi itu emang jauh lebih bicara daripada sekedar menit bermain, ya nggak? Nah, masuk ke bagian kelima. Terus, apa poin dari semua data taktis dan evaluasi pencari bakat ini buat kita sekarang? Jawabannya jelas ada di pergerakan ekonomi sepak bola, alias bursa transfer pasca turnamen besar. 100 juta euro. Ya, kalian nggak salah lihat. Angka fantastis ini dilaporin jadi mahar yang siap ditebus sama Manchester City demi dapetin si anak ajaib 18 tahun, Ayub Boadi. Performa taktis yang fenomenal di lapangan pasti selalu berujung pada valuasinya yang meroket di bursa transfer. Dan tentu aja, Boadi nggak sendirian di radar transfer. Nakamura sekarang lagi santer banget dikaitin sama klub-klub Premier League, Hassan jadi incaran utamanya Celtic, dan Marvin Senaya udah pasti bakal dapat banjir tawaran dari liga-liga top Eropa begitu dia pulih dari operasi hamstringnya baru-baru ini. Pada akhirnya, Piala Dunia kemarin itu ibarat audisi taktis paling megah sejagat raya. Data udah ngomong banyak, ngebongkar siapa aja pahlawan tak diunggulkan yang kualitasnya nggak main-main. Dan hal ini nyisain satu pertanyaan besar buat kita semua. Dari 7 nama kejutan ini, kira-kira siapa yang bakal jadi pembelian paling sukses di Liga Top Eropa musim depan? Coba kalian pikir-pikir dulu, sambil kita pantau terus pergerakan mereka.